Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya gitu. Jadi saya pengen ngebahas suatu isu yang cukup miris sebenarnya gitu tentang kenapa sih manusia zaman sekarang daya fokusnya lebih rendah pada manusia zaman dahulu gitu. Jadi sebelum masuk ke situ kita harus memahami sejarah dahulu. Di mana manusia pertama kali dia mendapatkan informasi hingga ke sekarang gitu. Jadi gini, kita bermula dari zaman sebelum adanya peradaban. Jadi zaman dahulu manusia saling bertukar informasi, dia menggunakan pendengarannya, hanya komunikasi doang. Jadi di saat dia mendapatkan informasi, mereka otomatis mengulang informasi tersebut untuk apa? Untuk memahaminya, melakukan repetisi untuk menghafal, memahaminya gitu. Agar apa? Agar mereka mendapatkan informasi tersebut dan di saat menghafal, mengulang-ulang itu otomatis mereka itu menggunakan otaknya. Ingat ya, mereka menggunakan otaknya. Ada usaha gitu, ada usaha untuk mendapatkan informasi. Ingat kata kunci itu, ada usaha mendapatkan informasi. Seperti itu. Lanjut, manusia akhirnya menemukan suatu inovasi bernama alat tulis. Nah, pas manusia menemukan alat tulis itu, akhirnya peradaban manusia berkembang pesat gitu, muncullah buku-buku. Akhirnya perkembangan informasi, pemberian informasi itu yang awalnya hanya dari mulut ke mulut, dari kuping ke kuping, berpindah jadinya ke buku. Gitu. Jadi di zaman ini informasi itu atau pemahaman manusia itu lebih deep gitu dari zaman sebelumnya. Kalau zaman sebelumnya juga kan mereka informasinya cuma secara holistik doang. Kalau yang zaman buku ini, karena mereka sudah bisa mencatat, mereka sudah bisa berpikir rasional, akhirnya pemikiran-pemikiran mereka sudah bisa lebih dalam gitu. Dan dalam catatan, saat mereka baca buku itu tidak menggunakan waktu yang singkat gitu. Membaca buku itu bisa sampai 30 menit, sejam, 2 jam, atau 9 jam gitu. Jadi saat kita membaca buku, kita itu harus melakukan konsentrasi lebih untuk fokus ke dalam buku-buku kita gitu, untuk memahaminya. Jadi ada usaha lebih di sini untuk mendapatkan suatu informasi. Ingat, ada usaha lebih di sini untuk mendapatkan informasi gitu. Nah, di saat kita sedang berusaha, otomatis kita sedang melatih otak kita. Untuk apa? Untuk terbiasa fokus. Nah, lanjut ke zaman kemunduran sekarang. Ke zaman di mana fokus manusia sudah mulai turun. Itu mulai dari saat penemuan televisi. Jadi saat penemuan televisi, manusia yang dahulunya terbiasa membaca buku berjam-jam, buku berjam-jam, akhirnya mereka berpindah informasinya ke TV. Nah, di TV sendiri, setiap 10 menit bakalan ada iklan. Jadi bakal ada distraksi di sana. Jadi fokus manusia itu bakalan terpecah 10 menit, 10 menit, 10 menit gitu. Jadi otak manusia itu saat berusaha memahami baru ingin fokus akan berhenti lagi gitu. Akhirnya gimana? Akhirnya manusia tidak terbiasa fokus yang lebih dari 10 menit. Akhirnya terkikislah tahap demi tahap gitu fokus Indonesia fokus manusia gitu, bukan Indonesia doang ini. Kita nggak berbicara TikTok ya, nggak berbicara zaman sekarang, kita belum sampai situ. Ya memang TikTok itu malah bahkan lebih destruktif gitu ke dalam otak kita. Karena apa? Di dalam TikTok itu kita dapat dapat mendapatkan informasi dari seluruh dunia tanpa usaha lebih tuh, tanpa usaha lebih. Berarti dalam tanda kutip kita tidak menggunakan otak kita dengan lebih gitu, tidak melatih otak kita untuk mendapatkan informasi
yang ada seluruhnya gitu. Uh, jadi eh, dapat 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 disimpulkan gitu alasan kenapa manusia zaman sekarang fokusnya lebih rendah pada manusia zaman dahulu karena memang manusia zaman sekarang terlalu dimanjakan oleh teknologi gitu sehingga otak-otak manusia zaman sekarang mungkin kurang lebih dilatih seperti orang zaman dulu. Lalu muncullah suatu pertanyaan lagi, apakah orang zaman dahulu berarti lebih pinter daripada orang zaman sekarang? Ya, jawabannya enggak juga teman-teman. Karena kalau berbicara pintar, orang zaman sekarang itu ilmunya itu hasil kumpulan dari informasi-informasi yang sudah dikumpulkan selama bertahun-tahun, berabad-abad gitu. Jadi begini, kita mengetahui cara bikin roket karena ada zaman dahulu itu ada seorang Isaac Newton yang meneliti adanya gravitasi. Akhirnya kita bisa tahu nih, oh cara melawan gravitasi itu usaha gitu. Berbeda dengan orang zaman dahulu, mereka mungkin bisa dibilang lebih kritis dari kita sekarang. Cuman mereka tidak memiliki sumber daya informasi semelimpah kita sekarang seperti itu. Teman-teman. Jadi di jadi kita sebenarnya mempunyai apa ya investasi bukan privilege privilege lebih hidup zaman ini gitu di satu walaupun satu sisi memang ya cobaan kita cukup berat yaitu adanya internet dan bagaimana cara kita untuk terhindar dari sifat buruk internet. Jadi kita merubah cara belajar kita, cara mendapatkan informasi kita yang awalnya pasif menjadi aktif. Yang awalnya kita cuman menangkap informasi doang, jadi kita gunakan cara menangkapnya itu menjadi aktif. Maksudnya gimana? Ketika kita mendapatkan informasi misalnya dari TikTok gitu daripada kita hanya ngelewatin saja ya kita mungkin diam sejenak atau kita catat kita pahami lebih baik lagi kalau kita amalkan ilmu itu tuh sudah 7 menit karena sudah 7 menit ya mungkin video ini terkesan bertele-tele. See you next time kalau ada yang pengen dibahas DM aja, oke? Okay? Kita bahas bareng-bareng.